Oke, teman-teman pengguna Cricut, selamat malam. Kali ini kita akan membahas tentang, ini agak sedikit susah atau butuh pemikiran. Jadi, kita akan membahas tentang ini property manager, classification manager. Ini property manager. Ini property manager, ini yang berisi rumus-rumus perkalian, formula-formula. Selanjutnya adalah classification manager. Ini mengenai sistem klasifikasinya, apakah dinding, wall, atau elemen, komponen. Oke. Jadi sebelum kita membahas ini, sebenarnya ini adalah satu tools ya, yang ada di Archicad ini, supaya kita dapat mengaplikasikan Archicad ini sebagai BIM yang sebenarnya. Jadi ini saya ada dapat slide dari PUPR. Saya lupa waktu ikut webinar di YouTube ya. Saya dapat ini jadi BIM itu, dimensi dalam BIM itu ada sampai 8 dimensi atau 8D. Jadi ini yang pertama 3D struktur, ini 3D struktur, ini 4D untuk schedule, 5D untuk cost, 6D untuk energi, 7D untuk sustainable, dan 8D untuk safety. Jadi yang diamanatkan sesuai PP 16/2021, pentingnya penguasaan dimensi K5 dan K8 dalam BIM. Nah, jadi karena kita memakai Archicad, jadi untuk pengaplikasiannya terhadap dimensi BIM ini, dimensi dalam BIM ini sampai ke 8D yaitu safety. Nah, ini korelasinya, hubungannya ini ke sini. Kita harus menguasai ini, property manager, classification manager. Jadi seperti 3D, jelas otomatis ini kita sudah sering menggunakannya dalam membuat data 3D ya, struktur, arsitektur, MEP. Untuk schedule, nah ini untuk mengenai volume-volume dan ya, tentu volume-volume dan informasi-informasi yang dapat dimasukkan ke dalam schedule. Untuk yang cost atau biaya, ini kita bisa menggunakan Archicad untuk mengetahui jumlah biayanya. Nah, itu kita pakai ini. Kita harus menguasai ini property manager. Jadi di sini ada misalnya cost of structure. Ini sebenarnya kita bisa buat sendiri. Misalnya dinding tidak perlu volume. Kita bisa juga cost per surface atau luas, itu bisa kita buat. Selanjutnya untuk energi. Jadi energi itu bisa kita rancang atau kita evaluasi energinya menggunakan tools ini. Nah, ini nanti selanjutnya saya akan buatkan tutorial mengenai ini.
Jadi misalnya seperti fire resistant, combustes, ini semua ini nanti masuk ke dalam ini energy evaluation. Selanjutnya mengenai ini perawatan atau maintenance. Ini yang nanti akan berkelanjutan sampai di safety. Nah, ini yang 7 sampai 8 ini nanti kita cari tahu bagaimana pengaplikasiannya di KiCad. Oke, saya akan membahas dulu mengenai ini yang kita sering buat. Ini yang sering saya sampaikan di tutorial. Ini wajib mengetahui material-material building, material-material bangunan. Jadi dalam ArchiCAD jangan kita biasakan untuk menggambar tanpa membuat dulu materialnya. Nah, itu saran saya supaya dapat lebih tertata nantinya. Kalau kita buat modelnya dulu baru buat building materialnya, nanti kita akan malas. Kita akan malas buat material bangunannya, mengklasifikasikan materialnya. Jadi lebih baik sebelum menggambar sesuatu, misalnya dinding, kita buat dulu materialnya sampai di kompositnya. Oke. Sekarang saya akan memberikan contoh satu tentang coba kita buat untuk tutorial mengenai ini ya, property manager. Nah, ini untuk kasusnya kita akan mencari biaya dari dinding yang kita buat. Misalnya yang kita akan buat dinding, otomatis kita akan buat dulu materialnya, misalnya bata merah. Bata merah ini dimensi yang saya gunakan itu 6 kali 10 kali 20. Jadi ini karena ini 20, ini 6, dan tebalnya adalah 10. Jadi karena ini 20, kalau ini kira-kira bagi 3 ya. Bagi 3 berarti anggap saja 7 lah. Oke. Tebalnya ini batunya adalah 10. Kita new dulu ya. Seharusnya new dulu dari tadi. Sekarang tulisannya adalah kita tulis pasangan bata merah spasi mortar 1 PC 1 pasir. Oke, kita copy untuk selanjutnya nanti. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya adalah kita akan buat surface-nya. Oke, kita buat surface-nya ini running down-nya. Jadi kita new, dan tadi sudah kita copy lagi di sini. Kita oke. Kita hitung 1 2 3 4 5 6. 6 kali 20 120. Kalau ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 berarti
Kalau tebalnya 6 berarti 16 kali 6, 16 kali 6 96. Oke, 96 ya. Jangan klik keep original, nanti dia akan sama. Jadi kita hilangkan centangnya, klik 96. Oke, lalu kita oke. Selanjutnya kita akan membuat pooling materialnya. Jadi kita new Ctrl V, kita paste lagi di situ nama materialnya. Kita klik arsirannya tadi pasangan. Ini tidak kelihatan pasangannya. Ini karena di sini kita tidak centang ini potongannya, cut fill. Oke, kita kembali ke building material. Ini kita klik cari pasangan batu miras. Ini spasinya kok 1:1, sorry. Ini kita ganti fillnya, ini sorry, ini seharusnya 4 nih. 4. Ctrl C. Oke, kita ganti surface-nya juga, rename, paste. Oke, selanjutnya adalah building material, kita ganti paste. Oke, selesai. Generalnya ini yang tadi ya, surface ya, surface-nya nih pasangan. Oke. Di sini. Di sini yang nanti terkait terhadap ini ya, ini klasifikasi manajer. Oke, kita non centang dulu, kita bikin ini PBM, manufakturnya lokal, inilah sama bata merah spesial mortar. Ini katalog. Kalau bata merah itu kalau saya burn clay, ini kita pakai yang ini. Oke, thermal conductivity, density, heat capacity. Ini bisa teman-teman cari di Google, ini berapa thermal conductivity-nya, density-nya, dan sebagainya. Lalu kita cari di katalognya, katalog material. Lalu kita oke. Nah, ini sudah. Ini nanti akan terkait ke energi nanti ya. Kita klik ke oke. Oke, jadi itu tadi pembuatan materialnya sudah kita buat. Sekarang kita akan buat dindingnya. Dindingnya misalnya kita kasih 100 cm, 1 meter, supaya bisa kita tahu dindingnya. Inot link kita kasih 100. Oke, tebalnya ini kita kasih, ini kita ganti, kita kasih tengah saja. Ini kita ganti karena kita tidak buat komposit ya, kita buat elemennya saja. Kita cari PBM. Oke, kita karena tebalnya bata 10, kita lebarnya bata ya 10, tebalnya kan 6. Jadi ini adalah contoh pasangan dinding kita ya. Sekarang adalah pertanyaannya,
berapa biaya dinding ini, pembuatan dinding ini. Oke, jadi kalau untuk menentukan volume dari schedule saya yang lain, dari video-video saya yang lain mengenai schedule, bisa dilihat. Nah, ini caranya. Schedule PBM, kita taruh, kita oke, kita klik dinding, layarnya adalah dinding, fill, kita ID materialnya, ID material, elemen ID. Selanjutnya adalah net volume atau conditional volume. Oke, kita lihat hasilnya berapa sih volume pasangan batu ini. Misalnya elemen ID nya kita ganti ya, jadi PBM. Jadi inilah PBM nya. Nah, ini sudah terganti PBM. Oke, nah, jadi volumenya adalah 0,1, betul ya, 100 kali 1 meter kali 1 meter kali 0,1 atau 10 cm. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita tahu atau menampilkan harga di sini? Berapakah, jadi pertanyaannya, berapakah harga dinding 0,1 kubik ini? Kita lihat di sini, kita ingin menambahkan cost-nya. Jadi kita akan masuk di properties, kita masuk di sini cost of structure, ini cost per volume. Jadi kita akan menampilkan 1 kubik itu berapa sih harganya. Misalnya kita sudah buat di ASP atau analisa bahwa 1 kubik bata merah itu harganya seperti ini, atau di lapangan pemasangan 1 kubik pasangan bata merah itu kita sudah dapat infonya. Kita lihat hasilnya. Kalau ini kayaknya belum terisi ya, masih 0. Nah, ini dia, jadi masih 0. Ya, sekarang bagaimana cara memasukkannya? Jadi kita buka dulu, settingan dindingnya, lalu kita tempatkan di sini. Misalnya per kubik itu cost per volume atau biaya per volumenya itu 400. Ini masih dolar ya, dolar. Nanti saya kasih tahu bagaimana cara menggantinya dalam rupiah. 400.000. Oke, kita klik oke, dan kita lihat hasilnya. Nah, ini 400.000 rupiah, 400.000 dolar ya, masih dolar. Terus, nah ini kan masih harga per volumenya. Berapa sih harga per terhadap volume yang ada? Jadi berapa harga 0,1 kubik ini. Jadi kita klik di sini, kita tambahkan ini total cost of volume. Oke, masih dolar juga ya. Oke, ini dia
hasilnya adalah 40.000. Terus ini kan harus ada satuannya atau mata uangnya. Jadi untuk menampilkan mata uangnya di sini kita tambahkan total cost of volume. Ini bisa pakai US, kalau Indonesia kan pakai IDR ini, kita IDR, atau kita bisa pakai ini. Coba kita pakai ini, total cost volume dalam satuannya, satuan mata uang, simbol mata uang. Oke, jadi inilah, sekarang masih dolar ya, sekarang kita akan ganti menjadi rupiah. Jadi masuk di property manager, masuk di cost, kita ganti ininya menjadi RP. Ini deskripsinya juga kita ganti jadi RP. Lalu di sini kita ganti jadi RP. Kita oke. Ya. Jadi RP. Tapi seharusnya kan RP-nya harus di depan. Bagaimana cara menggantinya? Kita buka ini, buka property manajernya lagi. Ini yang akan kita bahas. Ini yang saya bilang agak lebih butuh pemikirannya, karena kalau ini sama formula yang di Excel. Nah, kalau teman-teman yang sering fase atau expert terhadap Excel mungkin lebih mengerti. Dan di sini juga ada bantuannya ya, bantuan formulanya. Jadi untuk memindahkan ini, kita pindahkan saja ke depan ini, Ctrl X, taruh di sini, taruh di sini, titik koma, di konkret. Jadi ini cost per konkret, ini titik koma, ini koma, dalam kurung 3, ini dalam kurung lagi, ini bagiannya ini bagiannya ini bagiannya ini. Selanjutnya adalah atau untuk lebih gampangnya kita buat baru ya. Ini agaknya salah. Kita buat baru, misalnya konkat dalam kurung. Nah, di sini dijelaskan bahwa teks dan teks. Berarti kita pakai konkat itu adalah menggabungkan string. Jadi menggabungkan kata teks 1 dan teks 2. Jadi kita pakai
Oke, kita bikin di sini. Nah, spasi R, kita menggabungkan ya, RP, kita spasi, terus kita masukkan parameternya itu misalnya tadi wall, berarti condition volume di general ya, condition volume. Oh no, bukan condition, ini harga ya, harga di cost, total cost volume. Dan ini kita hapus. Total cost volume, karena berarti harus str C2 dalam kurung 2 dalam kurung. Oke, jadi concat ini adalah menggabungkan string dan str ini untuk nilainya. Kita lihat coba di string itu ini ya. Kalau kita mau lihat string, ini dia string, convert to string. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini kurang titik. Coba kita bikin titiknya ini, kita pakai ini versi ini, kasih cari titik spasi. Nah, supaya ada spasi. Oke. Nah, perlu diingat ini kita ulang lagi supaya berubah. Kita coba ulang. Ini kita ulang, dia akan berubah ke rupiah. Oke, itu mengenai cost. Jadi ini sebenarnya contoh untuk menggunakan property manager. Ini contoh, hanya contoh mengenai biayanya, bagaimana biayanya. Nah, nanti selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana menentukan resistensinya, kombustibel atau mudah terbakarnya ini materialnya, terus ketahanan panasnya, dan soundnya, suaranya. Oke, jadi sebenarnya yang kita harus pahami di sini bahwa material manager ini ada hubungannya ke, misalnya wall tadi ini ada hubungannya ke sini, ke yang tadi ya, yang kan ada cost of structure. Nah, ini hubungannya ke property manager. Jadi sama seperti komposit, hubungannya ke building material ke surface dan fill atau hedge. Nah, begitupun juga ini classification manager ini hubungannya ke property manager. Nah, ini property manager. Jadi kita bisa buat baru
apa-apa saja. Misalnya ini kan dalam bahasa Inggris, bagaimana caranya kita buat dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi nanti ke depan kita belajar bagaimana caranya mengaplikasikan ini. Coba untuk membuat contoh bagaimana membuat dalam bahasa Indonesia. Seperti ini, klasifikasi manajer ini bisa dibuat baru. Misalnya kita mau buat baru nih. Kita mau buat baru klasifikasi sistem bangunan. Source-nya kita sendiri misalnya, atau SNI atau PBI. Misalnya kalau kita menggunakan SNI dan PBI. Oke, nah ini muncul. Jika kita buat misalnya kita pakai branch, dan untuk di sub-subnya kita pakai misalnya seperti yang default itu yang archicad, kita pakai misalnya kalau di sini elemen, komponen, material. Misalnya kita buat material lah, material. Oke, lalu kita buat branch-nya lagi di bawahnya, sub terhadap material. Misalnya kalau yang ini materialnya ini kita ganti materialnya ini wood, glass, brown clay, sebagainya, clay brick. Kita ganti jadi bata merah. Oke. Nah, selanjutnya misalnya kita akan membuat baru lagi elemen, kita buat turunannya misalnya dinding. Nah, selanjutnya dinding ini misalnya edit. Nah, ini kita masukkan properti manajernya. Nah, misalnya costnya kita kasih masuk, dan produk infonya kita masukkan, dan general kita oke. Nah, seperti itu. Jadi mungkin untuk sekarang ini belum bisa dipahami. Nanti saya akan buat yang lebih mudah lagi supaya rekan-rekan arsitek bisa mengerti dan kita sama-sama belajar. Jadi misalnya ini saya ganti di sini. Nah, ini saya ganti di elemen dinding. Nah, seperti itu. Dan kita yang tadi kita kasih masuk adalah generating, produk info, dan konstruktor. Jadi itu saja, mungkin ini tidak jelas ya, kurang jelas. Nanti saya akan buat tutorial yang lebih jelas lagi, lebih mendetail lagi bagaimana cara kita memahami mengenai properti manager dan klasifikasi manager. Ini menyangkut kita menuju atau
kita dapat memanfaatkan ArchiCAD menjadi BIM sampai ke 8D. Kita sama-sama belajar dalam menggunakan ArchiCAD untuk informasi BIM ini. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebih nanti bisa saya jelaskan lagi di video-video saya selanjutnya mengenai BIM ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe. Yang suka videonya bisa like, nyalakan notifikasinya supaya dapat video-video saya yang terupdate, yang terbaru. Terus yang terakhir, kalau ada yang kurang jelas bisa komen di bawah, silakan. Atau ada yang kurang dimengerti dari video-video saya yang sebelumnya, ataupun ada pertanyaan baru, bisa ditanyakan, saya coba akan jawab atau buat video baru. Terima kasih teman-teman, itu dari saya. Sampai jumpa.